Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Bersama saya Apik Budiono, SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Tata nama senyawa kimia. Ada beberapa nama senyawa kimia yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nama trivial atau nama dagang dan nama IUPAC, International Union of Pure and Application Chemistry. Nah, kemudian senyawa yang ditemukan di alam semesta ini dapat dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur pembentukannya. Jadi ada dua kelompok, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Kemudian tata nama senyawa anorganik itu terbagi menjadi tata nama senyawa biner, poliatomik, asam, dan basa. Tata nama senyawa biner itu dibentuk dari dua unsur, yaitu unsur logam dan satu unsur non-logam, dan juga bisa terbentuk dari ion positif dan unsur non-logam, yaitu ion negatif. Tata nama senyawa biner itu kalau dia logam dan non-logam itu ujungnya ada akhiran ida, NaBr, natrium bromida. Jadi natrium ini brom, maka di ujungnya ida, natrium bromida. Kemudian ada CaS misalnya ini, kalsium, ini sulfur, jadi kalsium sulfida, jadi ada akhiran ida. Senyawa-senyawa yang dihasilkan terbentuk berupa ion karena terbentuk dari atom yang bermuatan positif dan negatif dengan cara serah terima elektron. Jadi pada logam dan logam itu ada serah terima elektron, yaitu ion positif dan ion negatif. Maka tadi dikatakan akhiran namanya itu ditambahkan ida. Kemudian ada bagaimana kalau dia logam itu mempunyai bilangan oksidasi logam, kemudian ada non logam. Nah, di sini ada CuCl2, maka kita sebut biloxnya tembaga 2 klorida karena bilox Cu itu 2+, maka ada tambahan angka Romawi 2. SNO, nah, stanum ini timah, itu bilangan oksidasinya 2, maka timah angka Romawi dalam kurung 2 oksida. Cara lain menuliskan persamaan unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis yaitu sebagai berikut. Unsur logam dengan bilangan oksidasi kecil ditulis dengan akhiran O, unsur logam dengan bilangan oksidasi besar ditulis dengan akhiran I. Contoh CuCl. Jadi di sini kuproklorida karena bilangan oksidasi Cu plus 1 lebih kecil. Kita bandingkan dengan CuCl2 yang mempunyai bilangan oksidasinya plus 2 lebih besar, maka kupriklorida, nah, akhiran I. Begitu juga pada ferroklorida plus 2, kemudian FeCl3 di sini bilangan oksidasinya lebih besar plus 3, maka feriklorida. Tata nama senyawa biner non logam dengan non logam. Bagaimana kalau dua senyawa tapi dia bilangan bentuk daripada unsurnya yaitu non logam dan non logam, maka kita melihat itu adalah sifat relatifnya. Seperti amonia NH3 bukan ditulis H3N. Kenapa? Karena N itu relatif lebih positif ketimbang daripada H. Air H2O. Nah, di sini H itu relatif kuat, oksigen, maka ditulis H2O. Hidrogen ditulis lebih dahulu. Kemudian H2S, hidrogen sulfida. Jadi non logam yang cenderung positif, kemudian non logam cenderung negatif, baru diakhiri dengan kata ida. Ini kalau dia logam non logam. HBr, hidrogen non logam, Br non logam, tapi H itu cenderung lebih positif, maka penulisannya hidrogen bromida. Nah, jika dia lebih dari satu, maka di sini kalau dia satu mono maka kita pakai hitungan
kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Jadi jumlah atom, kemudian non logamnya, jumlah atom, kemudian non logamnya diakhiri dengan kata ida. Nah, contoh CCl4. Jadi karbon tetraklorida, karena 4 maka tetra. Kemudian NO, nitrogen monoksida. Oksigen cuma 1 berarti monoksida. Tapi kalau sedia senyawa umum tetap disebut umumnya NH3, disebutlah amonia, H2O itu air, CH4 itu adalah metana. Ini pada umumnya senyawa khusus. Nah, kemudian di sini ada tabel beberapa tata nama senyawa poliatomik. Di sini BrO3- bromat, kemudian ada BrO4- itu perbromat. Jadi ada kata perbromat. Jadi dilihat dari jumlah bilangan oksidasinya dan lihat oksigennya. Di sini EiO3- iodat, IO4- periodat. Ini ada perbedaan pada penamaan tata nama senyawa poliatomik. Nah, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, maka oksigen yang lebih banyak kita beri akhiran -at dan oksigen yang lebih sedikit kita beri akhiran -id. Seperti yang tadi contoh, ini ada contoh lagi SO4- jadi kita lihat ini O-nya 4, ini O-nya 3, jadi sulfat. Yang sedikit itu adalah sulfit. Kemudian untuk anion mengandung jumlah oksigen sampai 4, maka ada kita berikan nama hipo, id, dan ad. ClO, ClO2-, ClO3, ClO4. Jadi kalau dia lebih sedikit, id, hipoklorid. Jadi ada kata hipo, ujungnya id, klorid, klorat, ad lebih banyak lagi, dan kalau dia sampai 4, perklorat. Kemudian pada poliatomik yang diawali dengan menyebut nama kation, kemudian baru anionnya, seperti Na2SO3. Di sini logamnya dulu disebut, baru sisanya kationnya, natrium sulfit. Ini Na2SO4, ini adalah ion positifnya, logamnya, ini sisa asamnya. Jadi yang disebut yang positifnya logamnya natrium sulfat, karena dia lebih banyak O pada SO4 ini, maka ujungnya sulfat, yang lebih sedikit itu adalah sulfit. Demikian, terima kasih. Semangat selalu belajar, ayo cegah COVID dengan mengingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi